Widya Susilawati serta hadirin yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, pada pagi hari yang berbahagia ini rasanya ucapan syukur banyak kita ucapkan. Nah, pada pagi hari ini juga kita sama-sama dapat hadir sama-sama untuk mengikuti kegiatan lokakarya hasil pemantauan bahasa Indonesia di media ruang dan naskah dinas. Perlu kami konfirmasikan Bapak Ahmad bahwa lokakarya ini merupakan tindak lanjut dari hasil diterimanya Sumatera Selatan menerima penghargaan Piala di Bahasa tingkat nasional tahun 2000 menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar secara konsisten selama 5 tahun baik di media luar maupun di naskah dinas. Kemudian kegiatan pemantauan ini juga untuk itu dalam kesempatan yang berbahagia ini pada saat nanti kami akan memaparkan juga hasil pemantauan kami khusus di Kabupaten Indonesia bagaimana penggunaan bahasa Indonesia di naskah dinas baik itu surat dinas, surat undangan, bahasa yang dibanggakan dalam format penggunaan baik di media ruang maupun di naskah dinas. Inilah harapan kami nanti ada peran serta masyarakat dan khususnya kita pemerintah bisa memberikan jalan keluar bagaimana untuk perbaiki Yasin mendapatkan kehormatan bagi kami bisa berdiskusi, berbincang-bincang dan mendapatkan masukan dari Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, izinkanlah kami menyampaikan sambutan Bapak Bupati yang seyogianya Pak Anu Bupati ya, beliau akan hadir pada acara ini. Tentu pada acara yang bersamaan pada pagi hari ini beliau berada di Jakarta dalam rangka mengikuti acara Muslimpang Nasional se-Indonesia. Oleh karena itu beliau menyampaikan sambutan sampai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang hormat Bapak Kepala Balai Bahasa Indonesia Bahasa Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Aminul Latif, Sarjana Ekonomi, Master Sains. Yang hormat Ibu narasumber, Ibu Dia Susilawati. Yang hormat para pengurus asosiasi pengusaha, organisasi kepemudaan, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, para sastrawan, para budayawan se-Kabupaten Banjarmasin yang sempat hadir pada pagi hari ini. Yang hormat para peserta lokakarya dan hadirin undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita semua masih diberi kesempatan, diberikan kekuatan, diberikan kesehatan dan diberikan kecintaan sehingga kita dapat berdosa. Melalui kegiatan ini pula, perkenankanlah saya atas nama pemerintah Kabupaten Banjarmasin untuk menyampaikan penghargaan yang tinggi kepada seluruh umat bahasa atas segala ikhtiar dan kepedulian yang diberikan dalam mengembangkan bangsa Indonesia memiliki jati diri yang membedakannya dari bangsa lain di dunia. Jati diri tersebut menunjukkan keberadaan bangsa Indonesia di antara bangsa lain. Salah satu simbol jati diri bangsa Indonesia adalah bahasa Indonesia. Hal itu sejalan dengan semboyan yang selama ini kita kenal, yaitu bahasa menunjukkan bangsa. Di era global sekarang ini, jati diri suatu bangsa menjadi hal yang sangat penting untuk dipertahankan
agar bangsa kita tetap dapat menunjukkan keberadaannya di antara bangsa lain di dunia. Sebagai simbol jati diri bangsa, bahasa Indonesia harus terus dikembangkan agar tetap wayas tersebut kini telah memperoleh landasan hukum yang kuat, yakni dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera ungkapan maaf, yakni menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Hadirin yang saya hormati, perlu kiranya kita berkaca pada hasil ujian nasional mata pelajaran bahasa Indonesia beberapa tahun terakhir. Secara umum diperoleh nilai belum yang ada di Lahat, di Muara ini, di Sekayun, di Banyumas ini, begitu juga mungkin di Lubuk Linggau berbicara, kita masih memahami. Karena kita kelompok bahasa Lahat ya, Lahat dengan Kopri pasti tidak mengerti. Karena Lahat itu kelompok bahasa Lahat. Bahasa Rejang, ya bahasa Rejang ada juga bahasa di Lubuk Linggau, begitu juga ada bahasa Jul. Tapi dari hasil penelitian kita, bahasa Rejang tidak sampai memiliki perbedaan 75% yang besar. Jadi masih kita sebut dialek, subdialek, atau juga hanya perbedaan dialek yang masih ada hubungan antara satu bahasa dengan bahasa lain. Jadi dua kelompok bahasa ini yang paling besar di Sumatera Selatan dari 80 bahasa pengakuan. Jadi semua daerah biasanya memiliki pengakuan bahasa sesuai geografis. Jadi kalau orang-orang di Papawang menyebut ini bahasa Lengkap, bahasa di sedikit yang di sebelah Muara Klimi bahasa Klimi, sedikit Muara Rakitan bahasa Muara Rakitan, bahasa Jolo. Jadi biasanya masyarakat pada waktu kita melakukan penelitian mengakui itu sebagai bahasa karena wilayah geografis. Jadi itu kalau kita lakukan penelitian lebih lanjut masih masuk rumpun bahasa. Jadi dua kelompok bahasa yang bisa kita pastikan kelompok besarnya di Sumatera Selatan. Nah, tentang penggunaan bahasa ataupun bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan sudah kita pahami sebagaimana tadi sambutan dari Kepala Dinas, instansi pemerintah, kemudian di media massa, di merek di kain rentang, begitu juga di merek-merek di media luar, begitu juga di naskah-naskah. Nah, ada acuan amanah yang harus kita pegang. Untuk bahasa negara ini yang nanti akan banyak kita bahas, bahwa bahasa Indonesia beberapa bahasa atau hal-hal yang kita perhatikan di media massa yang terbit di Sumatera Selatan. Ada Seribu, ada Sumek, ada Tribun, ada Banyuasin Pos, kemudian ada Palpos, dan ada kurang 11 media cetak yang ada di Sumatera Selatan. Ada beberapa media massa yang menggunakan bahasa Indonesia cukup rutin dan cukup konsisten. Tapi ada juga ini juga yang nanti menjadi perhatian kita untuk kegiatan penggunaan bahasa Indonesia. Kalau hubungannya dengan fungsi dan bahasa daerah maupun bahasa Indonesia, ini bahasa daerah tadi yang sudah kami katakan sebagai pendukung bahasa Indonesia, bahasa pengantar yang bisa kita gunakan untuk anak-anak didik kita di tingkat pendidikan dasar. Jadi bahasa di naskah dinas di Provinsi Sumatera Selatan, khususnya Kabupaten Banyumas ini. Ini Piala Adibahasa yang kembalian kebetulan tidak kami rapikan. Jadi tahun kemarin ya diceritakan banyak kami hadir di sini pada ini tidak benar hadir di sini untuk melaporkan hasil pemantauan yang sudah kami lakukan beberapa hari yang lalu. Jadi sekitar bulan Februari di hasil pantauan yang akan kami tampilkan nanti sesuai apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Jadi nanti kita bersama-sama melihat seperti apa
Ini yang kita lihat satu-satu ya. Mulai nama badan usaha itu semuanya harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, yaitu mengutamakan bahasa Indonesia. Karena juga ini sesuai dengan estetika dan kebutuhan bangunan ya. Kadang-kadang cukupnya kami space-nya cuma di sini, ruang yang ada di instansi. Nah, tapi ketika ini ternyata lengkap, hampir semua penulisan di papan nama pemerintah ini semuanya komplek, gitu ya. Tidak ada yang kompleks satu, jadi semuanya komplek. Jadi sekarang mohon nanti diperhatikan. Nah, ini memang kalau mau menambahi jadi harus nambah tulisan ya Pak di sini ya. Nah, nanti lain kali kalau mau mengubah kebetulan ada pembaruan nama misalnya ini bisa jadi kompleks kantoran Pemkab Kabupaten pemerintah Kabupaten Banyuasin. Kalau memang tidak cukup, tidak apa-apa untuk disingkat, tapi peningkatannya Pemkab ini menggunakan titik Pemkab Banyuasin. Kalau ini memang yakin kode pos, taruh di sini, ditaruh di pangkalan balai. Tapi tadi diingat kembali bahwa meletakkannya di setelah Sekojo itu. Dan karena Bapak Ibu informasi mengenai alamat ini harus jelas. Tahapan misalnya ini adalah kecamatan, kemudian berubah dari desa ya, desa kelurahan, kecamatan ke kabupaten, ini harus disertai dengan tanda baca koma. Karena nama ini diletakkan di depan instansi. Ini sebenarnya tidak perlu menggunakan alamat. Ini hanya ada di kop surat, di amplop, gitu ya. Karena ini kan letaknya ada di di depan instansi. Tapi ini informasi untuk yang kita sarankan di dalam tata tulis bahasa Indonesia yang baik bagaimana, bahwa telepon, faksimiil dan sini disini juga dengan beberapa penulisan ini. Nah, ini yang sudah benar. Beberapa penulisan toko ini kebanyakan yang terlihat toko makmur elektronik, toko sari. Kadang-kadang kita salah pemahaman, kita mau mentereng tapi ternyata salah. Nah, ini parahnya kalau orang nominal uang ya. Nah, kalau ini tidak perlu lagi. Jadi ketika kita menyebut namanya yang mulia, lebay Pak. yang mulia Bapak Dr. Andes tidak, kalau dalam itu kan aturan dalam kerajaan itu Pak. Kalau yang mulia kita cukup dengan menyapa yang berhormat, yang kami hormati, yang kami mungkin bisa yang kami muliakan, yang mulia. Karena seorang pejabat negara waktu itu dia bilang begini, yang mulia Bapak Wakil Presiden, dia bilang begitu. Salah itu Pak. Nah, kita nanti kritik Pak maksudnya. Jadi ketika kita sudah salah satu Pak, kita menyapa beliau sebagai personal atau yang menyapa beliau sebagai seorang pejabat. Kalau ketika kita menyapa beliau sebagai personal, saya menyapa Pak Amin sebagai Pak Amin, saya harus menyebut Bapak Amin. Tapi kalau ketika beliau sebagai kepala ya kepala balai, jadi tidak perlu lagi Bapak kepala balai, karena jabatan itu adalah struktur yang melekat sama personal. Nah, itu pertimbangan. Jadi jangan takut untuk yang tidak sopan, karena kita sudah menggunakan pilihan gitu. Tapi kalau kita masih ragu-ragu, silahkan menyebut dengan nama tersebut dengan menggunakan sapaan. Baik, kemudian YTH tadi setuju ya Bapak Ibu, tidak perlu lagi kepada, langsung melekat pada alamat yang dituju ya, jangan di atas lagi. Yang berhormat di sini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin, di mana pangkalan balai di tempat. Nanti ya kalau dia di tempat, kalau sedang ada tidak dia ada di tempat di pangkalan balai. Kemudian tentang substansi isi surat ya. Tapi alhamdulillah saya juga diberikan undangan ikut diundang. Alhamdulillah saya bisa untuk merenungkan ataupun mengingat kembali
lembaga bahasa Indonesia waktu zaman dahulu kala itu waktu kami kuliah. Pak Bu, zaman kami kuliah dulu itu bahasa Indonesia itu memang sangat begitu di masyarakatkan, terutama di Palembang waktu itu. Kesan saya sampai saat ini masih ada itu Bapak dosen Abdul Ghani sebagai guru dosen bahasa Indonesia, dia mengajarkan untuk meneliti langsung nama-nama tokoh yang tadinya menggunakan bahasa asing, bahasa Cina, terutama atau bahasa mengerti, atau bahasa Indonesia yang tadinya itu harus diserap dengan bahasa yang baik dan benar. Contohnya misalnya ada sekarang sudah dipakai kata apotek menjadi apotek. Apa? Kami tanya kenapa begitu? Itu kan berasal dari apoteker, bukan apoteker. Jadi harus kembali kepada asalnya, bunyi bahasa bunyinya itu. Jadi yang betul ditulis apoteker atau apotek. Nah, saya kira benar. Kalau kita ini bisa berjalan, masih diterima oleh masyarakat. Nah, saat ini kelihatannya bahasa Indonesia ini tidak lagi menggunakan idioma, tidak lagi menggunakan ejaan yang disempurnakan, tidak lagi menggunakan. Yang penting sesuai dengan selera, laju. Nah ini Pak. Jadi sebagai acara seperti ini, kita sangat malu bahasa Indonesia itu akan tidak karuan lagi aturnya. Itu terutama saya banyak pernah di sekolah itu mengajar bahasa Indonesia yang baik dan benar ini karena teman-teman saya. Ya, dia pernah manggil saya Pak Cek, alhamdulillah. Bagaimana huruf bahasa Indonesia? Tidak tahu. Jadi menuliskan huruf dengan bunyi itu kita beda harusnya. Dia tidak tahu. Nah, oleh sebab itu kelihatannya tulisannya tidak karuan lagi. Mana aki, abesar, karam tidak karuan lagi. Nah ini aturannya mulai dari zaman SDTK karuan lagi sampai saat ini. Jadi sesuai dengan selera begitu. Ini banyak yang salah. Kalau kita kaji psiko di logika saya, tahayul saya. Nah ini undangan dari orang-orang yang agak banyak masih sama kamu biasanya itu. Ya, undangan masih sama-sama. Udah saya lepaskan dulu ya. Pagi ini biasanya uang rumah, kamu nak kemana gitu? Aku nak ini juga. Aku juga dinas orang berkata bukan undangan, orang aku baca undangan di bawah karya. Nah ini itu harusnya ditulis karya sih. Ini parakannya. Oleh sebab itu saya hanya mengarahkan, ya. Kelihatannya kalau tadi Pak Des menyampaikan perlu ada sanksi, sebenarnya dari lembaga bahasa atau yang berwenang dalam hal ini, pemerintah Republik Indonesia ini harus memberikan aturan sesuai dengan kaidah dan bahasa Indonesia. Percuma begini kita mengkampanyekan bagaimana supaya kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar itu kita gunakan, itu tidak akan laku kalau tidak ada sanksi. Orang juga disanksi tidak akan mempermanfaat. Jadi itu, kalau cuma sekedar loka karya, jadi tidak ada sanksinya. Yang penting kata orang kapan ada stand beres kan. Tidak usah kita tutup-tutupi. Kalau Bung Nasaruddin dari Demokrat mengatakan iya. Jadi itu. Dan saya agak timbang dikit. Bung sekarang Komisi 5 DPR memberikan masukan, meminta masukan kepada asosiasi. Bagaimana kalau yang menerima saja yang senang? Tidak usah saya bacakan kembali itu. Itu sekarang ini sedang dibahas. Jadi kalau kembali ke bahasa Inggris. Baik, untuk sesi pertama, mungkin kita berikan kesempatan menjawab pada beberapa itu nanti ke sesi kedua. Bapak Ibu yang saya hormati, rasanya diskusi kita bertambah menarik. Ada beberapa hal yang saya catat, pertama dari Bapak Fadil, kemudian dari Pak Jack, kemudian dari Bapak, bisa dari Asosiasi Potensi dan Pak. Ya. Yang pertama saran masukan dari Pak Fadil tentang surat tentang penggunaan bahasa Indonesia. Kita akui ada sebagian dari kita memaknai suatu informasi atau tulisan pada suatu berita, kemudian pada surat, kalau sudah negatif cukup. Ini
memang kita akui sebagian masyarakat ada menganggap cukup kalau kami mengerti. Benar kata Pak Presiden, belum ada sini. Nah, yang menjadi masalah kalau kita tidak melakukan perbaikan untuk penggunaan bahasa Indonesia yang baik, khawatirnya nanti kita menggunakan bahasa-bahasa cukup bahasa-bahasa syarat saja. Misalkan ada undangan, kata Pak Cek tadi, undangan. Kalau kita memang memaknai satu undangan cukup ditulis dengan satu gelas dan satu piring, ada sendoknya, berarti undangan. Mungkin kalau itu yang terjadi, kalau kita hanya memaknai sesuatu itu hanya dengan komunikasi, khawatir pembinaan untuk bahasa Indonesia yang agak sedikit kacau, hasil juga yang kata Bapak yang turun. Memang ini merupakan efek dari pembelajaran tahun-tahun sebelumnya. Jadi ini ada sejarah mengapa ini turun, mengapa keadaan yang kita perhatikan. Ini yang juga mungkin perlu kita diskusikan, Pak Darul. Masalah sanksi di dalam undang-undang kita yang Bapak Ibu pegang di buku, yang undang-undang yang ada ini saja. Tentang bendera, tentang lagu, dan tentang lambang, ada aturan dan ada sanksi. Semua. Jadi kalau ada orang yang asalnya bendera kita itu dipermainkan, dibakar, koyak, itu ada sanksi. Begitu juga kalau lambang negara itu kita pecahkan, kemudian kita lempar, ada sanksi. Begitu juga. Kita contoh ada seorang profesor yang latar belakangnya bahasa Inggris, Profesor Ahmad itu Bapak Ibu yang mahal dulunya di Sumatera Selatan. Beliau ini berlatar belakang bahasa Inggris. Pendidikan beliau dari S1 hingga profesor bahasa Inggris. Tapi sama sekali satu kata pun tersisip untuk menggunakan bahasa Inggris. Karena beliau yakin dengan menggunakan bahasa Indonesia sangat tertata, dan hingga sekarang rasanya belum ada seorang tokoh yang sangat santun dan rapi menggunakan bahasa Indonesia seperti beliau. Jadi itu contoh yang perlu kita ikuti. Dan juga mungkin naskah dinasan. Nah, ini juga mungkin kita perlu diskusi bagaimana kira-kira apakah ini cukup dikeluarkan dari dinas pendidikan. Langkah awal untuk memperbaiki pemakaian bahasa Indonesia itu dari pendidikan, Pak. Jadi ya kembali saran saya memang pendidikan itu yang bisa. Kalau kita semua yang ada di sini nak dibenahi seperti itu, ya terus terang Sumatera Selatan memiliki ragam bahasa, Lahat, Mubah, Semendo, dan bahasa daerah atau bahasa ibu masing-masing itu jelas berpengaruh terhadap logat. Ketika kita berbicara dalam bahasa itu ada apa? Seperti yang disampaikan oleh Pak Amirunas. Jangan kita masih vertikal, Bapak Ibu, di dinas pendidikan itu atau di Kanwil itu dari Sabang sampai Aceh itu sama sistem suratnya satu hijau, tidak boleh tidak dipatuhi. Betul. Jadi sama se Indonesia. Di luar itu misalkan. Tapi apa yang dikata sekarang? Karena sudah terkotak-kotak otonomi, sistemnya akan berbeda-beda. Penomoran surat pun bermacam-macam di era otonomi. Kalau dulu satu. Dari Sabang sampai dari Papua sampai ke Aceh itu sama, tidak ada bedanya di dinas pendidikan atau di lembaga pendidikan ini. Tapi itulah tadi. Benar, kalau kita ingin mengupas surat berdasarkan kaidah itu pasti banyak salahnya, Bapak. Susah juga. Karena ketentuannya itu di kabupaten lain mungkin beda dengan kabupaten kita. Nah, atau kalau bahasa tulis yang resmi yang kita anggap berdasarkan kaidah dan aturan, benar kata kawan tadi Pak Amir katakan, utamanya itu di bagian persuratan atau sekretaris JSKP di masing-masing di kabupaten kota itu disamakan persepsinya. Karena begini, surat yang dikonsep oleh operator itu pasti diparah, Pak. Yang marah itu baca dulu, kenal nggak kaidah ini?
baru dinaikkan ke bosnya itu untuk diteken. Nah, kadang-kadang orang yang duduk di situ pun tidak mempunyai pengetahuan yang dalam tentang bahasa. Terjadi hal seperti ini. Nah, itu. Kemudian kalau kita melihat tadi menyoroti Bapak yang bahasa iklan, bahasa reklama, bahasa sinetron, itu kadang-kadang ada tendensi bisnisnya. Kalau tidak demikian, tidak akan